Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Akhlaqul Banin jilid 3, sudah sampai di pelajaran kelima, yaitu Adabuz Ziyarati wal Istizan. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuz Ziyarati wal Istizan, bermula pelajaran yang kelima itu adab-adab etika az-ziyarah. Etika berziarah atau mengunjungi rumah orang lain, wal istizan, dan adab minta izin. 1. Yambaghi laka ayyuhal waladu an ta'taniya bi ziyarati aqaribika. Sepantaslah bagimu wahai anak, oleh bahwa an ta'taniya fa'il yambaghi, oleh bahwa ta'taniya engkau perhatian, engkau bersungguh-sungguh bi ziyarati aqaribika, untuk mengunjungi atau berziarah kepada kerabat-kerabatmu. Jadi mesti kita menjalin hubungan dengan saudara kita, sering berziarah, namun seringnya ada batas tentunya. Li'anna dzalika min silatirrahim, karena bahwa sungguh demikian ziarah tadi. Nah, itu min silatirrahim, itu bahagian dari menyambung silaturahim. Sementara menyambung silaturahim itu dianjurkan. Wa ta'taniya aidan bi ziyarati asdiqaika, dan engkau perhatian pula, engkau bersungguh-sungguh pula bi ziyarati, untuk mengunjungi asdiqaika, teman-temanmu. Kita punya teman 1-2, hendaklah kita menjadwalkan atau setiap ada kesempatan kita datang mengunjunginya. Kenapa? Litadumal mahabbatu bainaka wa bainahum, supaya tetaplah cinta. Taduma dama yadumu, supaya abadilah oleh hubungan cinta, hubungan kasih sayang, bainaka antara dirimu, wa bainahum, dan di antara mereka asdiqaik, teman-temanmu tadi. Wa fil hadis, dalam satu hadis dijelaskan, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadian. Man ada, barang siapa yang ada mengunjungi ia akan orang sakit. Jadi bahasa Arab itu punya istilah kalau menjenguk orang sakit namanya iyadah. Ada ya'idu iyadah. Ya. Kalau mengunjungi saudara namanya ziarah. Man ada maridan, barang siapa yang menjenguk ia akan orang yang sakit. Au zara, atau mengunjungi ia akhan lahu, akan saudaranya fillah, saudara karena Allah. Nadahu, niscaya, jawab man, niscaya nadahu, memanggil akannya, munadian, oleh 2 malaikat yang memanggil. Apa kata malaikat? Tibta, anda itu bagus. Wa taba mamsyaka, dan baguslah oleh perjalananmu. Wa tabawwa'ta minal jannah manzilan, engkau telah mengambil tempat dari sorga, telah mengambil dari sorga satu tempat. Anda telah menyiapkan dengan berziarah, dengan berjalan menuju saudaramu itu, engkau sudah mendapatkan tempat dalam sorga. Engkau telah mendapatkan satu tempat dalam surga. Artinya bisa kita pahami, kalau kita berziarah benar-benar karena Allah, menjenguk orang sakit karena Allah, itu akan diberikan balasan oleh Allah berupa satu tempat dalam surga. Wa yalzamuka an tuhafidhu ala adabi ziarah, dan lazim kepadamu oleh bahwa engkau jaga terhadap adab-adab ziarah. Karena ziarah ini merupakan hubungan kita, hubungan sosial masyarakat, tentu ada adab-adab, etika-etika yang perlu kita amalkan supaya benar-benar ziarah ini menjadi amalan baik, menjadi perekat hubungan silaturahmi, bukan malah mengacaukan. Karena kalau tanpa adab semuanya akan kacau balau. 2. Wahya antastadzina awalan qabla dukhul, dan dianya adab ziarah, hiya kembali kepada adab ziarah, dan dianya adab ziarah itu antastadzina awalan, engkau minta izin terlebih dahulu, qabla dukhul, sebelum masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk ke rumah orang tentu minta izin dulu, kalau dipersilahkan baru kita masuk. Bagaimana ceritanya? Bi antaqifa amamal babil khariji, dengan bahwa engkau berhenti di depan pintu luar. Ini ceritanya rumah banyak pintu, berarti kita pintu paling luar atau pintu pagar. Bihaisu la tandura, ini pintu rumah tapi bukan pintu utama. Pintu utama maksudnya pintu luar, bukan dalam kamar. Bi antaqifa amamal babil khariji, dengan bahwa engkau berhenti di depan pintu luar. Bihaisu la tandura ila man fi dakhilil manzil, dengan sekira-kira, bihaisu dengan segera, atau di tempat. Bihaisu itu darah makan, bihaisu di tempat, la tandura, yang engkau tidak melihat,
ilaman kepada orang-orang fi dakhilil manzil yang ada di dalam rumah. Kita berhenti di pintu luar, kira-kira tidak terlihat orang yang di dalam rumah, baru kita memberi salam. Ini tujuannya untuk menjaga pandangan supaya jangan sampai kita langsung melihat ke dalam rumah orang, siapa tahu di dalam ada orang yang auratnya sedang terbuka, habis mandi atau sebagainya. Wa fil hadis, dalam satu hadis dijelaskan, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Hanya saja ju'ilal isti'dzan dijadikan minta izin. Hanya saja dijadikan akan minta izin min ajlil basar karena untuk menjaga pandangan. Ketika kita datangi rumah orang dianjurkan untuk minta izin, memberi salam duluan. Kenapa? Supaya tuan rumah siap-siap dan kita tidak akan melihat aurat orang lain, untuk menjaga pandangan. Wa sunnatu an tusallima summa tasta'dzina qailan assalamualaikum a'adkhul. Yang sunnah, bermula yang sunnah itu antusallima, bahwa engkau memberi salam, summa tasta'dzina, kemudian engkau minta izin, qailan, hal keadaan engkau itu yang berkata, qailan hal kepada fa'il tasta'dzin, hal keadaan engkau itu yang berkata, assalamualaikum a'adkhulu, adakah saya masuk, apakah saya boleh masuk. Jadi sunnahnya kita beri salam dulu kemudian minta izin. Artinya assalamualaikum dulu baru bolehkah saya masuk? Kalau enggak dipersilakan. Tapi kalau begitu kita memberi salam, tuan rumah langsung tafadhal silakan masuk, ya kita boleh masuk. Kalau enggak dipersilakan masuk dan kita pengen masuk, kita minta dulu. Kalau boleh kita masuk, kalau enggak ya udah di luar aja. Wa idza kana al-babu maksyufan fastaqbilil janibil aymana wal aisara. Dan apabila adalah pintu itu terbuka, kita datang ke rumah orang, memang pintu sudah terbuka, fastaqbilil janibil aiman, maka menghadaplah kamu ke sisi kanan, awil aisar, atau ke sisi kiri. Jadi jangan menghadap pas di tengah pintu, tapi kita ambil posisi sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Yang penting jangan terlihat ke dalam, karena khawatir ada orang yang terbuka auratnya di dalam rumah. Kama fil hadis, sebagaimana yang ada dalam hadis. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ata baba qaumin, bila mendatangi ya Nabi akan pintu satu kaum, niscaya lam yastaqbil, tidak menghadap ya Nabi akan pintu, min tilqa'i wajhihi, dari hadapan wajahnya pintu. Jadi Nabi kalau datang bertamu tidak langsung berdiri pas di berhadap pintu. Walakin min ruknihil aimani wal aisari, tetapi min ruknihi, tetapi dari posisi sebelah kanan. Rukni bisa tiang kanan. Min ruknihi, tetapi dari rukunnya pintu, tiangnya pintu yang kanan, wal aisar, dan yang kiri. Ambil posisi kanan atau ambil posisi kiri, tidak menghadap ke dalam rumah. Summa yaqulu, kemudian berkata iya, ini masih iyanya Nabi kalau dalam hadis, ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, baru kita memberi salam. Kenapa bisa seperti itu? Wazalika anna daura yauma idzin lam yakun 'alaiha suturun. Dan bermula demikian itu bahwa sungguh rumah-rumah pada hari itu tidak ada di atasnya rumah itu sutur, tutupan-tutupan, gorden-gorden. Karena rumah pada waktu itu, karena mungkin kainnya terbatas mungkin atau bagaimana, belum ada tabir yang bisa menghalangi dari satu ruangan ke ruangan lain. Khawatir terlihat aurat orang lain. Yang ketiga, wa iza kana al-babu muqfalan faqra'hu birifqin wa lutfin. Dan apabila adalah pintu itu muqfal, yang terkunci, semaf'ul, faqra'hu, maka ketok olehmu akannya pintu, birifqin wa lutfin, dengan rifik, dengan lembut, dengan pelan-pelan. Rifqin lembut, lutfin pelan-pelan. Sama. Jadi kalau pintu terkunci, kita ketoklah pelan-pelan, jangan main gedor-gedor, mengagetkan orang yang ada di dalam rumah. Wa idza kana lahu jarasun faduqqahu biduni iz'ajin wala unfin. Dan apabila adalah baginya rumah itu jarasun. Jarasun semacam ting-ting itu apa namanya?
lonceng, jarasun bel, kalau sekarang bel. Wa iza kana lahu jarasun, dan apabila adalah baginya pintu, baginya rumah itu lonceng atau bel, fadukkahu, maka ketok olehmu. Dukka itu fi'il amar, dakka ya dukku dukka. Fadukkahu, maka ketok tekan olehmu akannya bel tadi biduni iz'ajen, dengan tidak mengagetkan, wala unfin, dan tidak kasar. Jadi tekan pelan-pelan, jangan tetet-tetet. Pelan-pelan lah. Waqad 'allamanallahu adabal isti'dzani fi qaulihi ta'ala. Dan sungguh telah mengajarkan akan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan adab-adab minta izin fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau masuk akan rumah-rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu ay tasta'zinu, hingga engkau minta izin terlebih dahulu. Wa tusallimu ala ahliha, dan beri salamlah kamu. Wa tusallimu atahu pada tasta'nisu, dan hingga bahwa engkau beri salam ala ahliha, kepada penduduk penghuninya rumah. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Demikian itulah lebih baik bagi kamu, mudah-mudahan kamu bisa tadhakkarun, menerima peringatan. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Fa illam tajidu, maka jika tidak engkau dapati fiha, dalamnya rumah-rumah tadi, ahadan, akan seorang pun, fala tadkhuluha, maka janganlah engkau masuk akannya rumah, hatta yu'zana lakum, hingga diberi izin bagi kamu. Jadi kalau enggak ada orang, ya kita pulang lagi, jangan masuk, sehingga yang punya rumah keluar atau ada memberi izin untuk masuk. Karena kalau kita masuk rumah orang tanpa izin berbahaya, apalagi zaman sekarang. Bisa tertuduh sebagai maling, pencuri, dan sebagainya. 3 dulu, nanti lanjutkan di video selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.